Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di ruangan ini. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu sudah menyediakan dan meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman dari saya, Vina Alvinoeni, sebagai calon guru penggerak di angkatan 10. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi ini ada hal-hal baik yang bisa kita ambil demi perbaikan di sekolah kita pada umumnya. Bapak Ibu, apakah ada yang pernah mendengar tentang budaya positif barangkali sebelumnya? Belum ya? Baik, kalau begitu akan saya paparkan dulu apa sih maksudnya budaya positif ini. Ini adalah materi-materi atau konsep inti budaya positif yang telah saya pelajari dari beberapa modul di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ada 8 materi di dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ternyata untuk menumbuhkan sebuah budaya positif ada beberapa materi dan pemahaman yang perlu kita tanamkan dulu sebelum kita bisa melaksanakan budaya positif. Nah, baik Bapak Ibu, ini ada sebuah pernyataan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma baru artinya dengan cara pandang yang baru. Hal-hal yang baru tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita, begitu juga dalam dunia pendidikan. Selama itu hal-hal barunya bisa mengubah menjadi lebih baik, mengapa tidak sih kita terima atau kita adopsi dan kita laksanakan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas atau di sekolah. Gitu. Nah Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar dalam webinar atau pada saat sharing dengan guru-guru dari sekolah lain tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta didik berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sudah tidak asing lagi di dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah mendengar profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila saya cantumkan di layar. Ini ada 6 ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebajikan global, gotong royong, iya. Baik, terima kasih ya. Jadi ada 6 yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, sebelum beralih ke materi selanjutnya, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi artinya adalah ada kesalahpahaman dalam pemikiran kita selama ini sebagai guru. Jujur saja, miskonsepsi ini secara pribadi pernah melekat dalam diri saya, dan ternyata setelah mempelajari tentang budaya positif ini, oh iya, ternyata saya pernah mengalami miskonsepsi ini. Yang pertama, ilusi guru dapat mengontrol murid. Jadi awalnya saya juga dulu sebelum belajar tentang materi ini berpandangan bahwa oh, saya guru, saya bisa mengendalikan murid, saya bisa mengendalikan siswa sesuai dengan yang kita inginkan pada saat pembelajaran. Dan ternyata itu adalah sebuah ilusi. Kalau ilusi berarti nyata atau tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Seperti nyata tapi ternyata tidak begitu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tentu saja selama ini kita di kelas menyampaikan hal-hal yang positif. Kita ingin anak-anak menjadi baik. Tetapi apakah selalu berakhir dengan sebuah kebaikan lagi? Belum tentu ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi dulu kita beranggapan bahwa kalau kita bertujuan baik pasti anak-anak akan jadi baik begitu. Ternyata itu hanya ilusi juga. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah bisa mampu menguatkan karakter. Gitu. Saya juga sempat
berpikir bahwa kalau misalnya kita mengkritik anak tahu kesalahan mereka, kemudian kita bisa membuat mereka sadar atas kesalahan mereka, pasti mereka akan jadi bagus karakternya. Ternyata itu belum tentu, Bapak Ibu. Yang saya tahu ternyata karakter anak berbeda-beda. Ketika anak bisa menerima kritik kita, mungkin akan legowo, tapi ada anak-anak yang mungkin sensitif ya. Perasaannya dia terlalu baper dan akan ingat bahwa pada saat kita mengkritik mereka merasa kayaknya ini pengalaman yang pahit atau yang menyedihkan bagi mereka gitu. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jujur saja mungkin ini tidak hanya ilusi saya di sekolah, tapi di rumah juga saya pernah merasa seperti ini. Oh, saya orang tua, saya berhak mengatur anak-anak saya. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman seperti itu di rumah. Berarti anak-anak saya ya terserah saya bagaimana saya mengaturnya. Ternyata tidak demikian. Nah, bagaimana untuk meluruskan miskonsepsi tentang teori kontrol ini? Kita akan mempelajari materi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita bisa mengubah paradigma atau cara berpikir kita yang awalnya berpikir tentang stimulus respons ke pendekatan teori kontrol. Sudah sering kita dengar teori tentang stimulus respons. Saya juga sering mendengar. Jadi kalau misalnya anak diberikan rangsangan, mereka baru bereaksi. Mereka dikasih pancingan, baru mereka bertindak. Dan ternyata bisa dialihkan paradigma ini ke dalam pendekatan teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, kita menganggap bahwa realitas atau kebutuhan semua orang itu sama. Ternyata di dalam teori kontrol, jelas kalau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah, kemudian di dalam stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Misalnya, saya melihat murid A, murid yang cerdas. Saya anggap, oh berarti guru-guru yang lain menganggap si A juga cerdas, begitu. Dan ternyata di dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ternyata mungkin belum tentu kalau guru agama atau guru yang lain berpendapat bahwa anak tersebut murid yang cerdas juga, demikian. Selanjutnya, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berperangan sama dengan kita. Ini mungkin pernah kita lakukan secara tidak sadar. Kita berbicara kepada orang seolah-olah mendoktrin bahwa orang-orang itu agar sependapat dengan argumen kita. Dan ternyata di dalam teori kontrol, kita seharusnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita memaksakan pemahaman kita pada orang lain, tapi kita yang harus memahami, oh setiap orang itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksa orang supaya setuju dengan kita. Selanjutnya, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan ternyata di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ketika kita melihat murid melakukan kesalahan, kita menilai oh bahwa si murid tersebut berarti dia jelek, dia buruk karena dia pernah salah. Kita tidak menyadari bahwa ternyata setiap orang memiliki alasan ketika berlaku atau berperilaku tertentu. Gitu. Nah, kemudian dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, dan ternyata dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya, kita tidak perlu terpengaruh orang lain, atau misalnya, saya mah tidak akan melakukan apa-apa, dan belum disuruh. Saya mah tidak bisa melakukan ini, dan emang gak usah, begitu mungkin ya. Mungkin biasanya seperti itu. Ternyata dalam teori kontrol, kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Mau kita melakukan hal baik, mau kita melakukan hal salah, mau kita diam saja, atau kita bergerak, itu hanya diri kita yang bisa mengontrolnya. Nah, selanjutnya dalam stimulus respon juga saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini berkaitan dengan yang tadi. Jadi ternyata satu orang dengan orang yang lain tidak bisa saling mengendalikan, Bapak Ibu. Yang bisa mengendalikan diri kita adalah ya diri kita sendiri. Gitu. Kemudian dalam stimulus respon ada pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi misalnya kita membujuk anak supaya rajin sekolah, supaya mengerjakan tugas, ketika tidak mau kita memaksa. Awas, ya udah kalau kamu tidak mau berarti tidak naik kelas. Mungkin kita pernah melakukan itu Bapak Ibu, dan ternyata itu kurang tepat. Sebaiknya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi seharusnya dalam menentukan solusi kita berkonsultasi dengan orang yang berkaitan. Kita berdiskusi kira-kira solusi yang baiknya bagaimana. Kita tidak bisa langsung memutuskan atas dasar pemikiran sendiri. Nah, terakhir, dalam stimulus respon ada model berpikir menang atau kalah. Artinya, kalau misalnya kita bisa mengendalikan orang lain, kita merasa kita menang. Tapi kalau misalnya tidak berhasil, wah kayaknya saya gagal deh. Oh, anak tersebut harusnya rajin kok jadi males lagi ya. Kayaknya saya gagal.
Ternyata dalam teori kontrol tidak demikian. Model berpikirnya harus menang-menang, atau kalau dalam bahasa yang kerennya win-win solution gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak juga merasa nyaman, kita merasa tenang. Tidak ada yang dirugikan, tapi sama-sama diuntungkan, dan solusi tersebut merupakan solusi terbaik dalam pemecahan sebuah masalah. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya, ini tentang disiplin positif. Tadi materi besarnya adalah budaya positif, dan ternyata di dalamnya ada disiplin positif. Nah ini disiplin positif merupakan salah satu bagian dalam langkah atau penerapan budaya positif. Nah, sebelumnya ada tentang pengertian disiplin, kemudian juga disiplin positif, dan bagaimana posisi kita sebagai guru dalam penerapan disiplin positif ini. Baik Bapak Ibu, kita fokus dulu ke pengertian yang bagian bawah. Jadi disiplin positif ini merupakan salah satu cara yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman dan hukuman. Jadi harapannya anak-anak atau murid kita dalam melakukan sesuatu itu tanpa paksaan kita, tanpa iming-iming hadiah dari kita, tanpa misalnya ancaman awas ya kalau tidak melakukan kamu dihukum. Tapi mereka melakukan hal-hal baiknya itu dengan harapan atas kesadaran diri mereka sendiri. Itu yang dimaksud disiplin positif. Nah selama ini kan kita kalau misalnya mendengar kata kamu tidak disiplin, kamu harus disiplin, seolah-olah disiplin itu hal yang mengerikan atau kaku atau memaksa. Ternyata disiplin yang sesungguhnya adalah mampu mengendalikan atau mengontrol diri sendiri. Nah kita sebagai guru dalam menerapkan disiplin positif ini adalah menciptakan atau mengarahkan anak-anak sehingga anak-anak ini mampu memunculkan motivasi dalam dirinya sendiri secara intrinsik. Jadi tidak gara-gara saya mah nanti sama Bu Vini mau dikasih coklat, jadi saya hari ini harus tepat waktu. Tidak seperti itu, tapi mereka merasa butuh, ternyata saya harus tepat waktu agar saya mengikuti pelajaran dengan fokus, kemudian masih fresh gitu ya. Nah begitu Bapak Ibu, jadi salah satu tujuannya bukan untuk memaksa atau membuat tegang pembelajaran di sekolah. Jadi disiplin positif ini untuk membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri supaya bisa mengontrol diri ke arah yang lebih baik. Nah baik, berikutnya ada nilai-nilai kebajikan yang tadi dalam disiplin positif ini bisa diterapkan. Ini beberapa contoh nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan ini yang disepakati bersama, boleh dalam lingkungan tertentu, tapi bukan misalnya ini nilai yang disepakati dalam agama, dalam orang Sunda, dalam orang Jawa, bukan ya, tapi ini secara universal. Jadi setiap orang memahami dan menyetujui hal ini walaupun tidak secara tertulis resmi begitu, tapi menyadari hal ini sebagai nilai-nilai yang penting. Nah ini ada nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila, kemudian dari Ibu Primary Years Program, dan keterampilan hidup. Nah yang kita gunakan selama beberapa tahun ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Betul. Yang tadi sudah kita bahas sebelumnya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini sebetulnya sudah memuat hal-hal atau nilai kebajikan yang bisa mewakili juga dari beberapa institusi yang lain yang ada di tabel sebelahnya. Nah, baik Bapak Ibu, saya juga baru menyadari bahwa ternyata semua tindakan manusia untuk perilaku seseorang ini ada alasannya. Jadi tidak tiba-tiba orang pengen berbuat tanpa ada alasan. Alasannya biasanya adalah karena kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar manusia itu apa sih? Semua yang kita lakukan dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Begitu. Aduh, saya lapar misalnya ya. Berarti saya harus makan nasi. Nasinya tidak ada. Ke dapur, di dapur masih ada beras, berarti berasnya harus dimasak. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia, berarti kita butuh makan. Tetapi ketika tidak ada makanan, berarti kita butuh usaha untuk menciptakan makanan tersebut. Itu kira-kira ilustrasi bagaimana kebutuhan dasar manusia ini terbentuk. Begitu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum yang ternyata ada dalam diri kita sebagai individu. Yang pertama, bertahan hidup. Ini sangat penting ya Bapak Ibu. Bagaimana jadinya kalau kita tidak punya makanan, tidak ada pakaian, tempat tinggal, keamanan atau kesehatan, ini sangat krusial ya, sangat penting. Betul. Kemudian setelah seseorang membutuhkan
bertahan hidup ini ada juga kebutuhan atas kasih sayang dan rasa diterima. Ya dong, siapa sih yang tidak ingin diberikan kasih sayang dan rasa diterima? Biasanya ini muncul ketika kita ingin dipedulikan, ketika kita ingin berbagi sesama manusia, ketika kita butuh bekerja sama, atau kita juga harus masuk menjadi kelompok bagian dari orang lain. Gitu. Nah selanjutnya kebutuhan dasar penguasaan. Setiap orang memiliki hal tersebut ya Bapak Ibu tanpa disadari atau disadari. Setiap orang punya harga diri, ingin memiliki harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap. Ya kalau misalnya kita dalam sebuah komunitas atau lagi berkelompok nih, lagi ngobrol, kemudian kita tiba-tiba datang, kemudian teman-teman kita berhenti ngobrol dan pergi. Bagaimana rasanya Bapak Ibu? Sakit hati. Nah berarti hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan dasar penguasaan karena ingin dianggap. Setiap manusia pasti memiliki hal tersebut. Kemudian ada juga yang memang ingin memimpin, diakui, berprestasi dan didengar. Gitu. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia mengenai kebebasan. Jelas seseorang tidak mau terkekang hidupnya Bapak Ibu. Kita juga sama sebagai guru, sebagai ibu, sebagai manusia ingin mandiri. Artinya mandiri ini tidak bergantung kepada orang lain. Kita punya sikap sendiri, kemudian memiliki pilihan. Mencoba hal baru mampu mengendalikan arah dirinya. Begitu. Kalau misalnya kita selalu diatur oleh aturan apapun dan ternyata kita tidak leluasa menjalani kehidupan kita, pasti rasa kebebasan dalam diri kita merasa seolah-olah terkekang atau terzolimi gitu ya, seolah terpenjara. Nah, ingin bebas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar akan kesenangan. Bapak Ibu jangan terlalu serius, kita sehari-hari butuh humor ya. Butuh bermain, butuh antusias, butuh tertawa. Walaupun kita orang dewasa, tidak mungkin kita selalu serius sepanjang hidup kita, sepanjang hari, sepanjang minggu. Betul, kita hanya saja setiap orang ya berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan kesenangannya. Bermainnya mungkin ada yang bermain game, atau misalnya bermain handphone, check out Shopee gitu ya. Atau mungkin humor, kalau humor ada yang suka nonton film-film lucu, atau ada yang suka baca komik-komik lucu. Antusiasme artinya adalah rasa ingin tahu atau fokus terhadap sesuatu. Misalnya, aduh saya hobinya memasak. Nah, kalau saya hobinya adalah merawat tanaman. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar akan kesenangan. Jadi setiap orang punya hobi yang berbeda. Itu yang disebut sebagai antusiasme. Dan tertawa ini semua orang butuh Bapak Ibu, betul ya? Setuju. Nah selanjutnya ternyata ada beberapa hal yang melatar belakangi perilaku manusia. Tadi di awal sudah disebutkan bahwa ternyata seseorang dalam melakukan tindakan pasti ada alasannya. Ada orang yang melakukan sesuatu karena dia menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Ada juga yang ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya mau rajin karena nanti kata kepala sekolah hadiahnya umroh misalnya gitu ya. Nah berarti Bapak Ibu sudah memiliki motivasi ekstrinsik karena ingin mendapatkan penghargaan, atau misalnya aduh saya harus disiplin nih, saya takut nanti dihukum oleh kepala sekolah. Berarti motivasinya untuk menghindari hukuman. Nah kedua hal tersebut Bapak Ibu itu adalah motivasi ekstrinsik yang bukan berasal dari dalam diri kita. Jadi kita masih terpengaruh oleh hal-hal dari luar diri kita yang kita khawatirkan. Kita khawatir tidak mendapatkan penghargaan atau khawatir menghadapi hukuman. Nah ternyata motivasi yang paling baik adalah motivasi intrinsik yang lahir dari dalam diri sendiri, menghargai diri sendiri karena percaya bahwa ini adalah nilai-nilai yang terbaik. Begitu. Saya ingin datang tepat waktu karena kalau misalnya kesiangan saya jadi tidak fokus saya. Kalau kesiangan saya jadi terburu-buru misalnya gitu. Nah, jadi tergesa-gesa betul Bu, berarti itu masih motivasi intrinsik. Jadi tidak ada kaitannya dengan orang lain, berarti itu motivasi intrinsik. Tentu saja seseorang dalam memiliki motivasi perilaku manusia tidak bisa mengubah dalam waktu instan. Harus ada proses. Biasanya mungkin karena ingin mendapatkan reward atau penghargaan, tapi untuk melahirkan motivasi dalam diri sendiri memang tidak mudah, tetapi bisa. Bapak Ibu, kita harus optimistis ya. Jadi sesuatu yang susah bukan berarti tidak bisa. Begitu. Semangat ya Bapak Ibu. Semangat. Selanjutnya, nah ini juga yang baru saya tahu. Selama ini saya hanya tahu
hukuman dan penghargaan kepada anak-anak seperti itu. Setelah diberikan pengetahuan dalam materi budaya positif ini, Bapak Ibu, ternyata ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin di antara ketiga ini yang paling sering kita dengar adalah hukuman ya. Betul. Ternyata ada perbedaannya. Kalau hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid tidak dilibatkan, tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Misalnya, ada siswa terlambat, kemudian kita bertanya, kamu terlambat 30 menit? Ya Bu. Kemudian kita langsung memberikan hukuman. Ya sudah, tunggu dulu di luar selama 30 menit karena kamu terlambatnya 30 menit. Kalau terlambatnya 1 jam, kamu tunggu 1 jam, misalnya seperti itu. Kita tidak bertanya dulu pada anak, apakah dia ikhlas, apakah dia rela menjalani hukuman tersebut. Kemudian mungkin kita pernah memberikan hukuman yang berbeda-beda. Jadi anak tidak tahu, aduh sekarang saya terlambat dihukum apa ya. Mungkin kita pernah seperti itu. Di waktu yang lain tidak meminta anak untuk menunggu di luar, mungkin kita bisa pernah melakukan hukuman, misalnya sudah bersihkan lingkungan kelas. Ya sudah, kamu berdiri di depan kelas. Mungkin pernah seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat tiba-tiba murid juga tidak siap karena tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, konsekuensi. Kalau konsekuensi ini berbeda dengan hukuman, ternyata terencana dan disepakati, tetapi tetap membuat murid tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Contoh Bapak Ibu, misalnya kita tadi ya kasusnya kesiangan. Kamu kesiangan? Iya Bu. Berapa menit? 30 menit. Sudah tahu hukuman yang harus kamu ambil? Iya Bu, saya harus berdiri di depan kelas 30 menit. Itu berarti konsekuensi. Siswa dan guru sudah tahu, tetapi tetap tidak membuat siswa nyaman Bapak Ibu. Karena mungkin dia tidak berkehendak dihukum demikian gitu. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa, misalnya, ini kamu udah 2 kali, nanti kalau ketiga kali lagi hukumannya akan lebih berat. Itu memonitor. Jadi guru mencatat dengan baik kesalahannya sehingga murid tidak nyaman. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalnya kita pernah berbuat salah, kemudian orang yang ingat tentang kesalahan kita, selalu mengingatkan kesalahan kita, itu tidak nyaman ya. Kamu pernah ke saya ya, misalnya cemberut waktu itu 2 hari. Saya ingat loh. Kemudian ketemu lagi. Bu, apa kabar? Oh, ibu yang waktu itu cemberut ke saya 2 hari. Itu sungguh tidak nyaman kalau selalu mengungkit-ungkit kesalahan yang pernah kita lakukan Bapak Ibu. Nah, ternyata ini adalah hal baru atau kata baru yang baru saya pahami, yaitu restitusi. Bapak Ibu ada yang pernah mendengar restitusi? Belum? Saya juga ketika mempelajari materi ini baru mengenal, ternyata ada yang namanya restitusi, dan ternyata ini merupakan cara yang paling bijak dan baik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di siswa. Nah, restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita bertanya alasan kepada murid mengapa melakukan kesalahan tersebut. Kemudian bertanya, kalau misalnya kamu ingin memperbaiki kesalahannya bagaimana? Jadi kita tidak memutuskan langsung, ya udah kamu besok jangan datang lagi di skors. Tidak bisa seperti itu. Harus tanya dulu, kamu inginnya bagaimana? Kamu ingin berubah nggak atau tetap seperti ini? Ditanya dulu. Begitu, karena pasti ada motivasi perilaku yang tadi kita bicarakan ya. Mungkin saja ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut dan kita menilainya sebagai sebuah kesalahan. Gitu Bapak Ibu. Baik, selanjutnya. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru, ada 5. Mungkin kita pernah menjadi di salah satu posisi tersebut, atau mungkin pernah ada 2 posisi kita, 3, 4. Nah, kita lihat dulu. Ada posisi kontrol guru sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru yang dia memposisikan diri sebagai teman kepada murid, ada yang sebagai pemantau, dan juga sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol guru ini kita akan melihat mana sih yang paling bagus, yang paling tepat. Setelah kita mungkin akan mempelajari beberapa kasus yang nanti akan saya ilustrasikan. Ini ya, ada 5. Ini perbedaannya. Maksudnya apa sih? Perbedaan antara guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau atau manajer. Ini contoh kasusnya yang tadi saya ungkapkan kan. Misalnya siswa datang terlambat masuk ke kelas. Ini adalah kasus yang sangat klasikal dan secara umum pasti pernah kita alami Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita pernah berada di posisi penghukum, kita langsung memberikan hukuman.
kamu terlambat berdiri di depan penulis selama 1 jam, karena mungkin terlambatnya 1 jam. Kalau terlambatnya 2 jam, 2 jam berdirinya, mungkin bisa seperti itu. Nah, kemudian ada guru yang sering berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Dia tidak marah, dia tidak menghukum, tapi dia bilang, mengapa sih kamu kok selalu bikin bapak dan ibu kecewa? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Nanti kalau ibu ditegur oleh kepala sekolah gimana gara-gara kamu sering terlambat? Nah, anak tidak dihukum tapi dia merasa tertekan ya. Aduh, kayaknya saya salah banget gitu ya. Gitu. Selanjutnya, ada posisi sebagai teman. Kalau teman tidak menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tapi betul-betul friend, the real friend. Oh ya udah deh, nggak apa-apa lah. Kalau kali ini, tapi nanti jangan itu lagi, udah gitu aja. Jadi anak tidak menyadari kesalahannya, mungkin akan dilakukan berulang-ulang Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya sebagai pemantau. Nah, saya catat selama 1 semester ini kamu terlambat sampai 5 kali. Awas ya kalau sampai ke 6 kali gitu. Berarti betul-betul mencatat, dihitung, ingat banget gitu ya. Sangat ingat, berarti guru tersebut punya data ya. Betul. Itu memang akurat mendata untuk melihat anak ini apakah berulang tidak ya kesalahannya. Tetapi di satu sisi mungkin akan tampak menyudutkan ya Bapak Ibu. Menyudutkan, justru anak mungkin ada anak yang merasa kalau cara seperti itu, ya udahlah nanti juga kalau terlambat lagi kena 6 kali. Nanti dicatat lagi gitu. Mungkin ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, ternyata posisi yang paling ideal adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kita itu sudah manajer bisa di kelasnya, luar biasa ya. Jadi manajer itu tidak hanya di perusahaan Bapak Ibu, di kelas juga kita bisa sebagai manajer. Jadi kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, harapannya sih mereka bilang, ya Bu saya tahu. Tapi mungkin agak bingung juga menjawabnya kalau mereka bilang, oh saya salah apa ya Bu? Nah, berarti kita harus menambahkan pertanyaan lagi untuk membangkitkan motivasi itu dalam diri mereka. Ya, contohnya kalau misalnya anaknya bertanya, emang saya salah apa Bu? Nah, mungkin kita bisa memberikan ilustrasi. Coba lihat teman-teman di kelas, sudah ada belum? Sudah Bu. Teman-teman di kelas biasanya datang pukul berapa? Pukul 7 sudah di kelas. Kamu tadi pukul berapa? Pukul 7.30 Bu. Berarti kesalahannya apa? Nah, baru kita arahkan ke arah situ. Akhirnya mereka akan bilang, oh iya saya kayaknya terlambat Bu gitu. Mungkin akan ada berbagai alasan mereka mengapa datang terlambat, tetapi akhirnya kita harus bisa mengarahkan anak bagaimana memperbaiki kesalahan mereka atau solusinya supaya kamu tidak terlambat lagi. Kita tanya dulu, kamu ingin terlambat lagi tidak? Gitu. Kalau misalnya enggak Bu, saya malu. Kalau begitu harus gimana ya supaya tidak terlambat lagi? Akhirnya mereka akan menemukan sendiri solusinya. Gitu. Memang tidak mudah Bapak Ibu, ini sebuah proses ya. Tapi kalau prosesnya tidak akan dimulai, ya tidak akan maju prosesnya. Kita mulai dari kelas kita masing-masing dulu Bapak Ibu gitu. Karena tidak mungkin kan setiap guru mengampu kelasnya, tidak hanya 1-2 kelas ya Bapak Ibu. Kita juga akan kerepotan kalau misalnya dalam waktu tertentu semua kelas harus bisa seperti ini. Tapi kita lakukan dari sekarang di kelas yang bisa kita capai itu aja dulu. Nah, kita tebak-tebakan ya Bapak Ibu. Saya akan memberikan beberapa kalimat. Nanti Bapak Ibu boleh tebak, oh ini kira-kira posisi kontrol sebagai apa ya kalau guru ini bilang seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang pertama, apakah kamu tidak merasa kasihan pada Bapak atau Ibu? Yang pertama, pembuat merasa bersalah. Setuju ya Bapak Ibu? Ya. Setuju. Coba Ibu boleh cerita mau kalimat yang mana yang Ibu tahu aja. Yang kedua itu hukuman. Ya, yang ini ya Bu. Nanti pulang sekolah, Iya. kamu Iya. tulis kalimatnya. Iya. Yang itu tidak apa-apa. Ya, yang ini betul. Silakan Ibu dulu mana? Iya, dia papaku betul. Kamu tidak bisa datang itu kayaknya penghukum Bu, yang itu Bu kalau buat saya. Yang kamu tidak akan bisa dapat nilai jika kamu tidak pernah mengerjakan tugas. Itu penghukum. Iya, boleh Bu Susi. Silakan. Yang ketiga ya Bu? Ya sudah, tidak apa-apa kalau kamu mau mengerjakan tugas itu mah. Masih siapa Bu? Masih friendly gitu ya teman. Bu sampai bisa lagi. Ibu. Ibu yang terakhir. Apa rencana? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kayaknya manajer ya? Iya,
Terima kasih ya. Jadi kalimat-kalimat seperti ini mungkin pernah kita ucapkan, tapi kita juga tidak tahu atau misalnya memang tidak merencanakan, saya mau jadi posisi apa. Nah, itu hanya mengalir saja sesuai dengan kondisi dan keadaan di kelas. Dan ternyata kita bisa memahami bahwa oh ternyata saya pernah nih sebagai penghukum, ternyata saya pernah sebagai pemantau, saya pernah menjadi teman, atau mungkin juga pernah sebagai manajer Bapak Ibu. Gitu, tanpa kita sadari ya. Nah selanjutnya, nah ini keyakinan kelas adalah salah satu tahap atau hal yang bisa dilakukan dalam menerapkan budaya positif. Dalam salah satunya juga untuk membangkitkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Ini keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas Bapak Ibu atau tata tertib sekolah. Kalau di tata tertib sekolah atau peraturan sekolah, mungkin ada kata dilarang membawa HP, gitu. Jangan membawa kendaraan bermotor. Nah, kalau dalam keyakinan kelas itu diharapkan dihindari kata-kata dilarang atau jangan. Jadi kata-katanya itu harus mampu membangkitkan motivasi siswa. Bersifat secara abstrak ini maksudnya tidak real, tidak detail misalnya tidak boleh membawa handphone yang berkamera misalnya gitu ya. Kemudian dibuat merupakan pernyataan universal yang dipahami oleh seluruh warga kelas, kemudian mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Karena keyakinan kelas, mungkin saja Bapak Ibu mengajar di kelas 10 dan kelas 11, ternyata kondisi kelasnya berbeda, maka keyakinan kelasnya juga bisa berbeda. Mengapa? Karena keyakinan kelas juga dibuat dengan melibatkan seluruh warga kelas, yang harus berdasarkan kesepakatan seluruh warga kelas. Tidak bisa kita sebagai guru, ini peraturan kelas dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang pertama harus apa, yang kedua harus seperti ini, tidak bisa. Jadi kita berikan dulu kepada anak-anak pemahaman tentang keyakinan kelas. Anak-anak, kita akan membuat keyakinan yang artinya harus disepakati oleh seluruhnya. Kalau ada yang keberatan berarti jangan yang itu, kita ganti poinnya yang lain, kalimatnya begitu. Nah, baik, ini contoh kalimat dalam keyakinan kelas. Jadi waktu itu saya pernah menerapkannya, anak-anak diberikan sticky note atau kertas post-it. Kemudian saya meminta mereka menuliskan apa sih harapan kalian, apa keinginan atau impian kalian saat belajar bahasa Indonesia dengan saya. Gitu. Saya menerapkannya waktu itu di kelas 10. Dan kemudian setiap orang menuliskan hal yang sangat beragam. Dari 34 siswa tentu saja akan ada 34 kalimat. Walaupun mirip-mirip, misalnya jangan tidur di kelas. Gitu ya, atau misalnya tidak boleh mengantuk. Itu kan mirip-mirip ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan sepakati kalimat yang bagusnya mau seperti apa. Gitu. Dimohon untuk menghindari kalimat-kalimat negatif seperti jangan atau dilarang. Ini contohnya. Memberi salam dan berdoa sebelum mulai pelajaran. Ini dari 30 sekian kertas ya Bapak Ibu, akhirnya dikerucutkan seperti ini dan ini disetujui. Jadi ada anak-anak yang menuliskan datang tepat waktu, atau misalnya harus salam dulu sebelum masuk kelas gitu. Jadi beda-beda, akhirnya disepakati seperti ini. Selanjutnya disiplin dan tepat waktu saat masuk kelas. Nah itu juga. Kemudian saling menghormati dan menghargai dengan teman maupun guru. Ini ada anak-anak yang menuliskan kalau pinjam barang harus izin, kalau pinjam barang harus dikembalikan. Ada yang menulis seperti itu. Ya, jadi akhirnya kita menyepakati bahwa ya sudah ini aja kalimatnya gitu. Atau ada yang menuliskan kalau bawa HP di silent, ada seperti itu Bapak Ibu. Jadi akhirnya ya sudah, supaya mewakili semua kondisi-kondisi tersebut dibuatlah pernyataan yang universal yang mewakili bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai dengan teman ataupun guru. Berarti kita juga sebagai guru kalau misalnya membawa handphone, nada suaranya disenyapkan begitu, karena itu sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas tersebut gitu, Bapak Ibu. Kemudian menggunakan ponsel dengan bijak dengan izin guru. Ini saya rangkum seperti ini karena anak-anak ada kalimatnya yang jangan main FF di kelas gitu Bapak Ibu. Ya, kemudian ada yang jangan, ada juga yang main HP di pojok kelas, ada gitu seperti itu ya. Akhirnya ya sudah menggunakan ponsel dengan bijak dengan izin guru. Nah yang terakhir adalah meminta izin jika akan berbicara maupun akan keluar kelas. Karena beberapa orang menuliskan kalau ke toilet harus ngomong kayak gitu. Angkat tangan sebelum bicara, ada yang seperti itu. Akhirnya ya sudah dirangkum menjadi pernyataan yang pertama seperti ini, meminta izin. Berarti meminta izinnya boleh langsung bicara, boleh angkat tangan gitu. Jadi tidak langsung
nyelonong saja keluar kelas kalau mau misalnya ke toilet atau kemana. Bapak Ibu. Ini contohnya. Nah, selanjutnya ini materi yang saya juga baru tahu. Tadi ada restitusi sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Restitusi ini adalah salah satu langkah yang sangat bijak ketika kita sebagai guru berposisi sebagai manajer. Nah, ada beberapa tahapan. Mengapa sih kok harus segitiga bentuknya? Kenapa tidak lingkaran? Mengapa tidak persegi panjang? Mengapa tidak oval dan sebagainya? Segitiga ini diyakini sebagai hal yang tidak terputus, kemudian mengerucut. Jadi hal yang dilakukan itu tidak dangkal, tapi tajam sesuai sudut-sudutnya. Betul tidak Bapak Ibu guru matematika? Ini kan tajam ya ujung-ujungnya. Artinya kita melakukan hal ini adalah hal yang tidak tumpul, justru untuk menajamkan karakter siswa menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab, bukan pribadi yang menunggu instruksi, bukan pribadi yang misalnya tidak bersemangat, bukan pribadi yang hanya menerima saja tapi tidak mau memberikan solusi atau pendapat pribadinya begitu. Nah, ini bagian pertamanya ada menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya adalah validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti apa sih bentuk kalimat-kalimat yang harus kita lakukan atau kita eksekusi dalam sebuah segitiga restitusi? Berikut adalah contoh-contoh kalimatnya. Nah, ini pada saat menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip menstabilkan identitas bahwa membuat kesalahan adalah sebuah bagian dari proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya murid kita salah, kita juga harus menyadari bahwa sebagai manusia tidak ada yang tidak pernah membuat kesalahan. Begitu juga kita. Kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan kepada siswa atau kepada murid kita, contohnya berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau Bapak juga pernah melakukan itu. Ya, kamu berhak merasa begitu. Jadi kita memahami bahwa hal yang dilakukan anak wajar. Tetapi di bagian kedua, kita harus validasi tindakan yang salahnya. Awalnya kita memahami, memaklumi, tetapi kita harus mengarahkan atau menggiring mereka bahwa mereka harus mengakui atau mereka bisa mengidentifikasi hal yang salah dari diri mereka. Gitu. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Artinya, kita bisa menanyakan alasan atau menanyakan apakah hal yang dilakukan oleh anak itu menurut anak tepat atau belum. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Misalnya anak melempar temannya dengan pulpen karena kesal. Gitu. Kita memahami dulu, kenapa kamu kesal? Bu, saya kebanyakan main kolot, seperti itu nggak apa-apa Ibu? Ada ya? Terus saya diamin aja lama-lama tapi jadi kesel, saya lemparin aja pakai pulpen. Nah, kita bisa memahami dengan kalimat, oh iya ya, betul, kamu aja dong kamu kesel karena kamu berkali-kali ya disebut sama orang tuanya. Mungkin kamu bisa melakukan hal buruk dari itu. Iya Bu, mungkin saya bisa lempar meja misalnya ya. Nah kemudian kalimat selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu sangat boleh. Misalnya ada teman yang memaksa menyontek tugas miliknya. Mungkin bagi seorang anak yang memang bekerja keras membuat menyelesaikan tugas itu tidak mudah. Dan bagi anak yang menyontek, kira-kira begitu, saya kan cuma pengen lihat aja, kok nggak boleh, itu pelit banget. Ada anak yang melakukan seperti itu. Tapi kita harus menghormati dulu anak yang memang ingin mempertahankan bahwa ini punya saya dan saya tidak bisa begitu saja memperlihatkannya kepada orang lain. Bapak Ibu. Nah selanjutnya, tahap terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya setiap diri itu punya motivasi perilaku secara intrinsik atau dalam diri sendiri. Gitu. Ketika anak-anak sudah menyadari kesalahannya, kemudian kita bertanya, kamu tahu kan keyakinan kelas kita apa? Ya Bu, harus saling menghargai misalnya. Nah, menurut kamu telah melanggar tidak? Iya Bu, telah melanggar. Kamu mau memperbaiki nggak? Mau Bu? Mau menjadi seperti apa kamu kelanjutannya? Misalnya, saya mau minta maaf Bu sama teman saya, boleh. Atau misalnya, ya udah Bu, saya nggak akan nyontek lagi, nanti saya mau mengerjakan sendiri aja. Gitu. Atau misalnya nanti bisa
hadir solusi dari siswa dengan cara dan kalimat yang berbeda-beda sesuai dengan yang mereka pahami. Begitu. Pada akhirnya mereka akan melakukan hal tersebut secara sukarela karena tidak kita paksa, tidak kita setting bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, Bapak Ibu, ini pernah saya terapkan di kelas. Saya membuat sebuah skenario segitiga restitusi. Ada 2 kasus. Kasus yang pertama, ini ceritanya ya. Pada saat jam istirahat, Yulia bertengkar dengan Nia karena Yulia keberatan tugas bahasa Indonesia miliknya ditiru oleh Nia. Nia tetap memaksa Yulia untuk tetap memberikan tugasnya. Yulia yang tidak terima atas perbuatan Nia melemparkan buku Nia sampai sampul bukunya terlepas. Tentu saja kejadian tersebut membuat teman-teman sekelas merasa terganggu. Nah, kasus yang kedua, setiap pelajaran bahasa Indonesia yang dimulai setelah jam istirahat, ini real ya Bapak Ibu, karena di kelas tersebut pelajaran bahasa Indonesia itu setelah sholat zuhur. Rafiki sering terlambat untuk ke kelas. Setelah mendengar bunyi bel, Rafiki tidak ke kelas, tapi biasanya ke perpustakaan atau kantin. Terkadang pergi juga ke kelas yang gurunya berhalangan hadir, jadi dia mencari kelas yang kosong yang ada gurunya demi menghindari pelajaran bahasa Indonesia. Real ya Bu? Baik, saya sudah melakukan proses segitiga restitusi kepada 2 kasus ini. Mungkin simulasinya akan saya tampilkan sebagai berikut. Kalian bisa menjelaskan kepada Ibu apa yang berusaha terjadi di kelas? Saya tidak terima dengan kelakuan Yulia. Buku saya dilempar sampai sampulnya sobek dan terlepas. Benar, Yulia. Ibu, saya kesal karena Nina semakin saya mengambil tugas Indonesia yang sudah saya kerjakan semalam. Iya, Ibu paham. Kalian merasa Yulia karena tugasnya disalin tanpa izin olehnya. Ya, semua orang pasti pernah kesal. Ya Bu, sangat kesal pada Nia. Iya, Ibu paham. Tapi apa yang dia bisa memahami bagaimana perasaan dia yang bukannya dilempar ke dia? Sebenarnya saya masih tidak enak karena telah melempar buku Nia sampai sampulnya sobek dan terlepas. Kalau gitu, menurut Yulia, apa yang akan dia lakukan sama Ibu? Saya akan minta maaf pada Nia. Saya juga akan mengganti buku Nia yang semakin sobek dan Baik kalau gitu. Sekarang Ibu mau bertanya ke Ibu. Mengapa Nina mengirim tugas Yulia tanpa seizin Yulia? saya terpaksa karena saya kamu tidak dan tugas saya dikerjakan. Saya pamit. Ya, baik. Ibu mengerti ya. Tapi akan dia merasa bahwa perbuatannya itu benar. Tidak, Bu. Karena saya sudah menjalani tugas ini sejak tadi. Saya juga akan meminta maaf pada guru. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau bertanya kepada Ibu. Apakah kalian merasa sudah melanggar keyakinan kelas kita selama ini? Benar, Bu. Kami sudah melanggar. Kalau gitu, keyakinan kelas apa yang sudah kalian langgar? Saling masuk dengan ini. Ya, betul sekali. Kalau gitu, kalian bisa berjanji kan untuk tetap melaksanakan keyakinan kelas kita? Kami berjanji, Bu. Juga akan meminta maaf kepada teman-teman di kelas karena sudah terulang. Baik, terima kasih ya, Nina dan Ibu. Ini untuk kasus kedua. Jadi alasan Rafiki adalah mengantuk katanya, apalagi kalau Bu Fini sudah memberikan tugas membaca teks katanya begitu Bapak Ibu. Suaranya memang kurang terdengar.
Nah, barusan solusi dari Rafiki adalah sebelum mulai pelajaran bahasa Indonesia mungkin saya akan cuci muka dulu katanya, kemudian malam-malam mungkin saya akan mengurangi bergadang katanya gitu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Supriani. Saya dari SMA Institut Cikoneng Subang. Tanggapan saya setelah bertemu dengan Ibu ini adalah saya bisa menyelesaikan permasalahan saya dengan teman di kelas. Semoga saya bisa melaksanakan keyakinan di kelas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiki Abdika. Saya dari SMA Cikoneng Subang. Setelah saya bergabung dengan ini, akhirnya saya menemukan solusi agar tidak terlambat masuk kelas. Semoga saya kedepannya lebih giat lagi dalam belajar. Baik, Bapak Ibu, itu simulasi ya, contoh penerapan segitiga restitusi di kelas 26 tadi dari 2 kasus yang pertama Yulia dan Nia, kemudian kasus yang keduanya Rafiki gitu. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dari penerapan segitiga restitusi yang tadi? Baik, Mangga Bu. Sedikit Bu mau bertanya, berarti kita bisa melaksanakan restitusi itu apabila kita sudah menerapkan membuat keyakinan kelas ya Bu di kelas, begitu? Saya Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu, betul sekali. Jadi segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan ketika seluruh siswa di kelas sudah paham akan keyakinan kelas yang dibuat. Begitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba langsung direstitusi, kemudian kita menanyakan, kamu sudah melanggar apa? Apa ya Bu? Kan belum bikin apa-apa. Gitu, saya nggak ngerti. Nah berarti semuanya, seluruh warga kelas harus sepakat dulu dan paham bahwa memang hal-hal yang diyakini oleh seluruh kelas adalah ini. Jadi kalau misalnya kita merumuskan keyakinan kelas, memang tidak bisa 1 jam 2 jam, ya bisa berjam-jam Bapak Ibu, karena mungkin sangat mungkin ya ada anak yang, Bu jangan itu, saya tidak setuju, ada yang seperti itu. Kemudian kita akan ganti redaksi kalimatnya, bagaimana begini, yaudah Bu itu aja. Nah, jadi kita akan menetapkan keyakinan kelas kalau seluruh warga kelas sudah setuju begitu. Makanya mengapa harus dibuat dengan kalimat yang sederhana dan mudah diingat, agar anak-anak juga ketika melakukan kesalahan mereka langsung menyadari sendiri, oh iya ya saya harusnya disiplin, tadi tidak disiplin gitu. Saya harusnya tepat waktu, tadi tidak tepat waktu begitu. Oh ya, saya harusnya meminta izin pada teman, tadi tidak, langsung merebut aja. Begitu Bapak Ibu. Jadi memang harus menggunakan bahasa yang sederhana yang memang dipahami terutama oleh murid. Bukan kita sebagai guru kita yang mengikuti keyakinan kelas sesuai kesepakatan, karena seluruh warga kelas kan kebanyakan penghuninya atau warganya adalah murid ya. Kita sebagai guru justru harus menyesuaikan gitu. Kita sebagai tamu, karena kita berpindah-pindah kelas saat mengajar, tidak bisa kita buat keyakinan kelas yang sama di kelas yang lain. Misalnya kita datang ke kelas yang lain, anak-anak tadi saya sudah sepakat di kelas sebelah keyakinan kelasnya ini, kita gunakan yang ini ya, tidak bisa, karena mungkin saja kondisi setiap kelas itu berbeda, selera mereka akan keyakinan kelas, bahasanya juga pasti berbeda gitu. Saya baru menerapkan di 1 kelas Bapak Ibu, memang ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, tetapi insya Allah bisa kalau kita bersama-sama memahami bagaimana pentingnya menerapkan disiplin positif yang nantinya akan menciptakan sebuah budaya positif di sekolah kita. Nah, sebetulnya itu adalah bagian akhir dari simulasi budaya positif. Bapak Ibu, ini ada sebuah kutipan yang dicantumkan dalam sebuah standar pendidikan nasional. Dalam penerapan disiplin positif, Bapak Ibu diharapkan ya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, sehingga guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, ini bukan tugas yang mudah, betul sekali ya, bukan tugas yang sederhana, tetapi ini sangat membanggakan. Kalau kita sudah bisa memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang mungkin kita menguasainya tidak dalam waktu yang singkat. Tetapi kalau misalnya kita bisa memposisikan diri sebagai among atau manajer seperti yang tadi sudah disimulasikan, insya Allah kita bisa menuntun murid-murid kita menjadi murid yang
mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bukan bergantung kepada keadaan, bukan orang-orang yang senang terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dan menyenangkan menurut mereka, tetapi juga mereka harus bisa bertanggung jawab atas pilihan dan sikap hidup mereka. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, demikian. Tetapi ada dulu kuis nih Bapak Ibu. Itu hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasa tercerahkan. Kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, tanyakan saja. Kita sharing sama-sama. Saya hanya berbagi pengalaman sampai beberapa hari kemarin begitu. Mungkin pengalaman saya dan Bapak Ibu ketika menerapkan budaya positif di kelas jelas akan berbeda. Karena pelajarannya berbeda, gurunya berbeda, dan anak-anaknya pasti berbeda. Gitu Bapak Ibu. Ya. Ini sedikit saja Bapak Ibu. Ini belum saya tutup, tapi ini mungkin ya. Ini untuk refresh saja Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah memainkan permainan ini ya di handphone. Saya juga dulu suka asik dulu. Mungkin ada yang masih ingat Bapak Ibu. Ini tebak gambar, ada clue-nya 2 kata. Gitu. Clue-nya 2 kata Bapak Ibu. Bu. Selalu saya. Bisa dijelaskan Bu, dijelaskan Bu. Itu kan yang pertama kan ada gambar itu ya, ada orang ya sel berarti kan. Terus yang kedua ada palu, P-nya kan di itu dicatat berarti selalu. Terus itu kan wayang, W-nya dicoret juga kan, jadi sayang, selalu sayang. Jadi tadi ada gambar orang sedang di sel, kemudian ada gambar palu tapi P-nya dihapus, kemudian ada kata wayang tapi W-nya diganti dengan S. Jadi selalu saya. Boleh satu lagi ya Bapak Ibu? Boleh. Nah, ini juga sama 2 kata. 2 kata. Ya, silakan Bu. Makalah akuntansi. Betul ya, makalah akuntansi. Bu, boleh dijelaskan Bu? Nah itu kayaknya tuh orang yang kedua Bu kalah gitu ya, makalah. Akunta dari akuntan nasi tapi hanya dicoret jadi akuntansi. Ya gitu Bu. Benar ya? Jadi makalah akuntansi ya, ini pembahasannya betul. Sekali tadi kemudian ada orang yang tertunduk lesu, wajahnya juga sedih, berarti orang yang kalah nih, gitu ya. Kemudian ada huruf A, K, kemudian ada gambar unta, kemudian ada gambar nasi tapi A-nya dicoret. Gitu. Jadilah makalah akuntansi. Bapak Ibu ada semua. Baik. Habis Bu. Baik, nanti kita lanjutkan. Harusnya ada banyak biar semuanya Bapak Ibu bisa menebak ya. Betul. Ini hanya untuk mengisi kekosongan saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Kemudian juga mampu menambah energi positif yang membahagiakan kita pada saat di kelas. Karena guru yang bahagia insya Allah akan menciptakan pembelajaran yang bahagia untuk anak-anak kita di kelas. Gitu Bapak Ibu ya. Apapun masalah pribadi kita, apapun pekerjaan pribadi kita ketika di kelas, kita tanggalkan semuanya, kita tinggalkan semuanya. Kita fokus kepada bahwa kita akan menuntun murid-murid kepada energi positif, kepada cita-cita mereka yang tentu saja akan membahagiakan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, minta testimoni di kurang berapa? Penuh gimana di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi. Alhamdulillah saya jujur merasa sangat senang dan bahagia hari ini karena bisa mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh rekan saya, Ibu Vini Nuraini SPD. Alhamdulillah dalam kegiatan ini banyak ilmu yang saya dapatkan, yaitu salah satunya tentang bagaimana cara kita menerapkan kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kemudian bagaimana menjalankan restitusi bersama dengan siswa, dan juga memahami tentang posisi kita sebagai guru itu apakah sebagai penghukum, sebagai teman, ataukah sebagai manajer. Dan ini tentu saja merupakan hal yang sangat baik untuk kita terus pelajari. Semoga hal ini bisa menambah ilmu dan pengalaman kita khususnya dalam meningkatkan pendidikan di sekolah ini. Harapan saya tentu saja mudah-mudahan saya bisa terus bersama dengan Vini juga dan rekan-rekan semuanya bisa melaksanakan, menerapkan budaya positif di sekolah kita agar anak-anak didik kita bisa bertumbuh lebih optimal dan tentu saja menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan sekolah, yaitu menjadi anak yang berkarakter, ya,